Di awal film, kita akan berfokus kepada seorang wanita cantik. Dialah yang bernama Giovanna, seorang pramugari dari Belgia yang baru saja tiba di bandara. Giovanna yang telah mengamati dari kamarnya telah mempersiapkan sesuatu. Entah apa yang difikirkan oleh Giovanna. Semua peralatan penyadap telah dipasang di kamarnya. Ternyata dia telah menghubungi beberapa rekannya yang ada di luar. Giovanna langsung mengabarkan bahwa pesawat kargo yang berisi berlian dan emas telah tiba di bandara. Dengan menggunakan mobil polisi bandara, 2 unit yang telah mendekat ke pesawat kargo. Tanpa basa-basi, semuanya langsung dibajak. Pasukan dengan persenjataan yang sangat lengkap menggunakan topeng full face langsung menyandra semua orang yang ada di awak kapal supaya mereka semua tunduk untuk bisa diam saja. Semua paket yang ada di tempat ini langsung dibuka satu persatu. Ada satu berlian merah yang sangat mahal harganya, di mana mereka pun telah menemukan paket tersebut. Langsung dibobol. Package in hand, exiting. Singkat cerita, polisi bandara yang telah mengetahui pembajakan tersebut, mereka pun langsung bergegas untuk pergi dari tempat ini. Salah satu dari mereka yang telah menyiapkan mobil kontainer dan langsung kabur. Kemudian kita akan beralih ke Amerika Serikat. Seorang laki-laki, dia adalah seorang deputi yang baru saja dipecat dari pekerjaannya. Dengan apa yang dia lakukan, semuanya serba salah. Laki-laki inilah yang bernama Deputi Nick. Duduk di atas kursi kafe, dia pun melihat sebuah berita acara tentang perampokan pesawat di Belgia. Dan ini sangatlah mencengangkan sekali. Kemudian Nick langsung bertemu dengan atasannya untuk bisa menyelesaikan kasus ini. Dia meminta kesempatan satu kali lagi. Walaupun kasusnya sering kali tidak selesai, tetapi dia ingin tetap menjadi seorang polisi. Dengan penuh rasa berharap bahwa dia adalah seorang yang mempunyai integritas tinggi terhadap kepolisian. Namun sayang sekali, itu semua menjadi bahan cemoohan dari atasan. That the Federal fucking Reserve Bank was robbed. Kemudian kita akan beralih kembali ke Prancis, di mana satu kelompok yang telah berada di tempat ini dengan persetujuan yang sangat jelas. Mereka langsung memberikan sebuah informasi dan instruksi dari Giovanna untuk bisa mendapatkan misi yang baru, di mana mereka telah berkumpul di Prancis dan akan membobol pusat berangkas berlian terbesar di dunia, yang mana mereka akan memfokuskan kepada seorang laki-laki. Dialah Jean-Jacques yang menjadi ujung tombaknya. Welcome to Nice, Jean-Jacques. Selang beberapa hari kemudian, Jean langsung bertemu dengan Giovanna. Dia membawa seseorang, yaitu manajer berlian dunia. Dialah yang bernama Chava. Mengatakan kepada Jean-Jacques apakah dia benar seorang investor dari berlian yang berada di Inggris. Dengan begitu mereka telah memainkan sebuah peran. Ternyata telah merencanakannya dari awal, memperkenalkan manajer berlian supaya dia sudah dikenal sebagai investor berlian. Setelah mendapatkan sebuah sampel, akhirnya Chava langsung mempercayai bahwa Jean adalah seseorang yang bisa dipercaya. Salut les gars. Bonjour, bonjour. Singkat waktu, akhirnya Chava telah membawa ke pusat berlian dunia yang berada di Prancis, di mana Jean yang sekarang mendaftar sebagai investor terbesar yang ada di tempat ini.
langsung bertemu dengan kepala keamanan supaya bisa 100% percaya. Dialah yang bernama Concierge, mengatakan kepada Jane bahwa tempat ini adalah tempat yang paling aman di seluruh dunia. Belahan Prancis yang sangat mewah, termasuk mereka semua telah mengumpulkan beberapa berlian termahal di tempat ini. Sampel yang telah diberikan oleh Jane membuat Concierge sangatlah percaya, bahkan dia telah diberikan satu ruangan. You in the most secure building in continental Europe. Hopefully something opens up. Kemudian di sisi lain kita akan diperlihatkan kelompok mafia yang berada di suatu tempat. Dia yang bernama Bos Octopus yang sekarang menunggu beberapa berlian yang telah dikirimkan di berbagai negara. Namun sayang sekali, tiba-tiba saja anak buahnya langsung mengatakan membawa sebuah berita bahwa beberapa waktu yang lalu berlian yang telah dipesannya telah dibobol oleh sekelompok orang tak dikenal, membuat dia marah. Il diamante su cui avete investito, suo fu tiro, vicino al Diamond Center, e qualcuno lo sta schermando. Alors, nous avons fini. Point 2 is your cash. Kembali lagi ke Prancis, di mana Jane telah bertemu dengan kelompoknya Giovanna. Mereka semua yang berada di sebuah markas yang telah disediakan oleh Giovanna bertemu dengan timnya yang sangat handal dalam hal bobol-membobol, di mana mereka telah merencanakan sesuatu yang sangat besar, yaitu melakukan pembobolan terhadap brankas berlian terbesar di dunia. Dan ini adalah sebuah misi yang paling berbahaya. To rob the World Diamond Center. 150 million euros. Memang misi yang paling besar, di mana mereka akan membawa uang sekitar 850 juta euro, sekitar 14 triliun rupiah. Mereka semua yang telah merencanakannya dengan matang, karena ini adalah sebuah misi yang paling berbahaya. Giovanna yang telah memimpin, mereka pun langsung diberikan tugas dengan keterampilannya masing-masing. Dan Jane yang sekarang menjadi ujung tombak bahwa dia adalah ahli strategi dalam menyusun rencana, maka mereka pun langsung bergegas. Are we good? Kemudian di sisi lain kita akan diperlihatkan Nick yang sudah berada di Prancis. Dia yang baru saja tiba di bandara dan akan mengusung sesuatu, karena dia telah dicemoohkan oleh atasannya langsung bertemu dengan satuan polisi yang ada di Prancis ini, memulai kerjasama menjalankan sebuah misi. Nicolas, Hugo. Well, anyway, I brought you some swag. I have LAPD but not LASD. Singkat waktu, akhirnya Nick langsung bertemu dengan kepala polisi yang ada di Prancis. Mereka pun langsung melakukan obrolan yang sangat serius, karena beberapa hari yang lalu telah terjadi pembajakan pesawat di Belgia. Diduga mereka telah datang ke sini untuk menjual beberapa berlian yang sangat berharga. Yang jelas pastinya ada kaitan tentang kasus kemarin. Namun kepala polisi mengatakan kepada Nick bahwa pengamanan di sini sangatlah ketat sekali. Nick yang tidak membuka mulut, akhirnya dia menemukan seseorang yang telah dikenalnya. If you need anything else, I have my number. Thank you. But French food kind of sucks. Oh. Singkat waktu, ketika malam hari telah tiba, seorang laki-laki yang bernama Jane yang baru saja pulang ke apartemennya. Ia langsung tercengang karena ada tamu tak diundang langsung makan malam di tempat meja. Diduga itu adalah orang yang telah mengejarnya beberapa tahun yang lalu. Seorang kepolisian yang bernama Nick dengan santainya meminta kepada Jane untuk duduk sebentar. Namun Jane yang sekarang sudah panik, dia pun langsung menurunkan senjata kepada Nick. Lalu tiba-tiba, I didn't rob the Fed. Why didn't you shoot him? You're not a killer. I am. I'm broke. It's fucking exhausting. Nick langsung menjelaskan kepada Jane bahwa dia sudah lelah memburu seseorang. Bahkan dia karirnya sebagai polisi telah hancur di Amerika, sehingga dia datang ke tempat ini ingin mengetahui kabar Jane sesaat. Singkat waktu dalam obrolannya, inti dari Nick datang ke tempat ini adalah lelah dan ingin bekerja sama menjadi orang kaya. How are you gonna get in there? Working on it. You're gonna rob that place.
And I'm gonna do it with you. I want to meet these Panthers. Singkat waktu keesokan harinya, Jane yang sekarang sudah sahabatan dengan Nick dan akan bertemu dengan Giovanna. Namun semua timnya telah melakukan pengintaian terhadap mereka berdua. Apakah Nick bisa dipercaya? Kemudian dengan seketika Giovanna langsung mengatakan apa yang akan dilakukan oleh Nick. Apakah dia benar-benar bisa dipercaya? How'd you guys meet? Gay cruise, actually. Singkat cerita, akhirnya ketika mereka semua telah memverifikasi bahwa Nick adalah 100% benar, bahkan mereka semua langsung merayakannya sebelum melakukan rencana yang sangat besar. Semua tim langsung berkumpul di suatu tempat dengan kemeriahan gemerlap di dunia malam. Semua orang pun langsung mencekok Nick dengan berbagai minuman yang sangat menakjubkan. Bahkan bukan hanya itu, serbuk oleng mereka pun langsung nyimeng bersama. Fuck the police. Oh, some nasty shit. Holy shit. What are we smoking? Hashish. Memang sungguh tanpa diduga, dunia malam yang sangat indah sekali. Semua para bondon yang sekarang sudah bergoyang bersama-sama membuat Nick menjadi teler. Akhirnya mereka pun langsung bergoyang. I wish I could fucking dead. Hey, fucking Europe rules. NATO. Fuck NATO. Fuck NATO. Fuck him. Yeah, fuck NATO. Nick yang sekarang hampir teler, dia pun melihat semua wanita menjadi bulat telanjang, sehingga dalam matanya membuat si Imin masuk kepala. Sampai-sampai dia mendekati Giovanna, tiba-tiba saja mantannya langsung datang untuk bisa memisahkan. Akhirnya adu jotos. Kemudian setelah pertarungan di dunia malam sangatlah mengerikan, Nick yang langsung dibawa oleh Jane untuk bisa menahan nafsunya karena dia harus bisa dipisahkan. Tengah-tengah perbincangan yang sangat meriah, mereka berdua harus bisa fokus terhadap misi pembobolan beberapa hari lagi, karena ini adalah misi yang paling besar. Jane langsung mengatakan kepada Nick, kejadian tadi akan mempengaruhi kinerja semua tim tentang rencana besar ini. Namun dia harus bisa menyusun rencana baru supaya bisa mendapatkan planning kedua. Ketika sedang ngobrol asik, tiba-tiba saja mereka langsung diringkus. Hey, get in the fucking car. Continua ad andare, cammina. Ya, sungguh tanpa diduga, Nick dan Jane tiba-tiba saja dibawa oleh kapal pesiar di tengah-tengah lautan. Dia langsung diancam oleh seseorang, diduga itu adalah anak buahnya Bos Octopus, dan meminta di manakah berlian tersebut. Something that belongs to us, and you stole it. Get it back. Memang ancaman bukan main-main. Mereka berdua langsung diceburkan di tengah-tengah lautan, memberikan sebuah peringatan. Dia harus mengembalikan berlian tersebut sebelum Octopus bersama para konco-konconya akan membunuhnya. Nick yang telah mendengar apa yang dikatakan oleh mereka membuat sangatlah frustasi, dan mereka pun harus bisa berenang ke tepian. Singkat cerita, akhirnya Jane harus membungkam apa yang telah terjadi hari ini kepada Nick karena ini adalah rahasia mereka berdua. You're the one that stole the fucking diamond. I didn't. Fuck. Selang beberapa hari kemudian, semua tim pun langsung berkumpul di markas untuk membahas semua job desk-nya masing-masing. Namun sayang sekali Giovanna langsung mengatakan kepada semua orang bahwa mantan pacarnya yang telah berdebat dengan Nick telah keluar dari tim, sehingga mereka telah kekurangan orang. Jane langsung mengatakan
Tidak apa, karena kita semua harus tetap menjalankan rencana sesuai apa yang telah kita lakukan. Rencana baru telah disusun oleh Jane. Mereka pun langsung memulainya dari awal. Dari mulai komunikasi, kendaraan, teleportasi, dan semua yang telah dibutuhkan harus siap siaga dalam beberapa hari. When's this happen? Right now. Kemudian esok harinya Jane langsung memperkenalkan kepada Concierge sebagai kepala keamanan yang ada di berangkas. Bahkan dia telah mengatakan seseorang yang bernama Nick adalah ajudannya yang sangat setia. Dia yang sekarang langsung datang ke kantor pusat untuk bisa bertemu dengan manajer. Dan dia akan melakukan transaksi besar-besaran tentang berlian yang telah dimiliki oleh Jane. Akhirnya mereka pun langsung membuat kesepakatan akan membawanya ke berangkas. First thing in the morning, 8 o'clock, because I'm slammed tomorrow. D'accord? Sure, thank you. Satu tahap demi tahap, akhirnya mereka pun langsung menyusun sebuah rencana yang sangat jitu. Peralatan yang telah diubah oleh mereka sesuai dengan kode keamanan yang ada di dalam markas Bank Dunia. Mereka semua dari mulai mempersiapkan kendaraan, mobil, termasuk juga informasi yang sangat akurat yang harus benar-benar mereka lakukan. Dengan begitu, semua rencana telah berjalan dengan lancar. Kemudian, Nick yang sekarang memakai jas yang sudah dimodifikasi, memakai kamera tersembunyi di balik kainnya. Karena dia akan masuk ke berangkas pusat mengambil beberapa berlian yang telah disimpan oleh Jane di tempat itu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Nick bisa dilihat oleh Giovanna dari kejauhan. Semua para penjaga yang belum sadar bahwa mereka adalah para perampok yang sudah menyusup ke tempat ini. Nick langsung bertemu dengan Concierge dan mereka pun akan menuju berangkas pusat. Semua jalan termasuk juga beberapa kamera yang telah dihitung oleh mereka. Akhirnya dia pun telah mengetahui di manakah berangkas tersebut. Briefcase on the desk, please. Sungguh tanpa diduga, seluruh loker yang telah berisi beberapa berlian, emas, jam tangan mewah, termasuk juga semua yang telah bermerek ada di tempat ini. Yang paling berharga adalah di mana berlian merah yang telah diinginkan oleh Octopus dengan harga 850 juta euro. Dan mereka pun telah mengetahui di manakah posisi tersebut. Dan ini sebuah hal yang sangat mencengangkan. The remaining issue is that the security camera from hallway to the foyer. Singkat cerita, rencana pun 100% akan selesai. Semua fasilitas untuk bisa menjalankan sebuah misi sudah dilengkapi oleh Giovanna. Jane yang menjadi strategi di tempat ini, mereka pun harus bisa siap-siap siaga karena semua peralatan sudah lengkap. Mobil yang sudah dimodifikasi oleh mereka supaya mereka bisa lolos dalam pengamanan. Karena pada malam ini, Concierge bersama para konco-konconya yang sedang keluar dari markas. Sungguh tanpa disadari di mana Cheva sebagai manajer dan Concierge kepala keamanan berlian. Semua para konco-konconya telah berkumpul di suatu tempat untuk nonton Piala Dunia. Dan ini membuat sebuah kesempatan bagi Giovanna bersama para konco-konconya untuk beraksi. Singkat waktu mereka pun telah tiba di gedung sebelah dengan menggunakan topeng Concierge. Mobil yang telah terparkir di beberapa titik tidak terkelabui oleh CCTV, sehingga persiapan telah selesai. Semua senjata, alat-alat yang telah dibutuhkan, mereka pun telah memasukinya sebuah ruangan. Tiba di atap gedung, mereka pun akan berpindah di beberapa gedung blok yang telah disediakan. Besi yang telah diluncurkan untuk bisa menuju ke sebuah gedung sebelah supaya mereka tidak terdeteksi dengan pergerakan yang sangat rumit ini. Akhirnya mereka pun telah berjalan sangatlah lancar sekali.
Selang beberapa lama kemudian, mereka pun telah memasuki sebuah gedung di mana brankas tersebut telah berada. Satu persatu ruangan telah dikondisikan oleh Giovanna dari kejauhan karena beberapa kamera yang telah aktif beberapa detik kemudian. Seluruh penjaga yang ada di tempat ini telah lengah karena mereka telah bergerak dengan senyap. Semua teknik yang telah dikuasai oleh mereka dan sistem komunikasi yang sangat rahasia sekali, sehingga mereka pun berhasil menyusup. 60 seconds to red. 40 seconds to red. 20 seconds to red. 10 seconds to red. 2, 1. Corona's red. Red at Corona. Singkat cerita, dalam pengamanan yang sangat ketat, akhirnya Jen bersama para konco-konconya berhasil di depan brankas. Semua yang telah dipelajari dalam brankas tersebut, dari mulai kode yang telah dibobol oleh mereka, satu persatu kode sandi yang telah didapatkannya, akhirnya pintu brankas pun telah terbuka. Sungguh tanpa diduga, barang yang telah mereka cari, berlian merah yang sangat mahal harganya, tiba-tiba saja menghilang dari loker. Sehingga semua loker yang ada di tempat ini langsung dibuka dengan brutal dan membawa semua yang ada di tempat ini. Anyone housekeeper is home, return to mineshaft. Out now. We gotta go. See it? No. We gotta go. It's here. Come on. Wait! Sungguh sial sekali. Mereka belum saja menemukan berlian tersebut, namun pada akhirnya berlian itu telah diselipkan di beberapa tempat dan mereka pun telah mendapatkannya dengan secara tidak sengaja. Namun konsieri yang sekarang sudah kembali lagi ke markas, dia akan menuju ke sebuah tempat dan akan memastikan apakah berangkasnya baik-baik saja. Namun sayang sekali, para perampok yang sekarang sudah melarikan diri. You're green at Corona. That's red. Tiba di atap genting, mereka pun langsung bersiap-siap untuk kabur dari tempat ini karena misi sudah selesai. Namun kesialan telah terjadi, tiang yang telah mereka gapai tiba-tiba saja patah. Nick! Oh, it's hospital. Sungguh tanpa diduga, seluruh keamanan yang ada di brankas berlian telah menyadari apa yang telah terjadi. Mereka pun telah mengirim beberapa keamanan untuk bisa memastikan apa yang telah terjadi, sehingga situasi pun menjadi genting. Fuck! Carbon Natural, inspect screen. Satu petugas keamanan telah dikirim untuk mengecek keadaan, di mana salah satu dari mereka telah mengatakan tidak ada apapun di atap. Namun di sisi lain, mereka yang sekarang sudah membobol beberapa barang termasuk berlian mahal, memasukkan ke dalam bagasi dan akan kabur dari tempat ini. Sayangnya Nick yang ketinggalan di dalam gedung. Mereka pun telah mengetahui apa yang telah terjadi di tempat ini karena Nick membuka beberapa pintu, sehingga mereka pun telah menyadarinya ada seseorang di dalam gedung ini. Tanpa basa-basi, Nick langsung menyerang. Hands off weapon. Putain, t'es qui toi? Relax. Sorry about that. Straight, vanish north side, now. Let's go, we gotta go!
Sungguh situasi yang sangat mendebarkan. Seluruh para kepolisian yang ada di tempat ini langsung dikerahkan untuk melakukan identifikasi terhadap mobil putih yang baru saja lewat. Namun Jean Giovanna bersama kawan-kawannya tidak bodoh seperti itu. Mereka masuk ke dalam sebuah parkiran, memberikan semua harta yang telah dirampas ke dalam mobil yang lain, dan mereka telah membuka beberapa skotlet mobil putih yang telah terpasang dan akan bertemu di suatu tempat, mempersiapkan diri dan akan menghilang selama-lamanya. Sedangkan di sisi lain, konsieri yang telah mengetahui berangkasnya telah dibobol. Dia pun langsung tercengang sejadi-jadinya. Semua harta dan berlian mewah yang ada di tempat ini telah lenyap dengan seketika. Konsieri benar-benar sangatlah tercengang sekali. Selang beberapa lama kemudian, ketika siang hari telah tiba, Jean yang telah membawa beberapa orang untuk menuju ke suatu tempat. Mereka telah sadar ada seseorang yang telah mengikutinya dan mempersiapkan senjata untuk penyerangan. Mag. Sungguh kejadian yang sangat memilukan. Mereka semua telah selamat. Siapakah yang telah menolong mereka? Ketika melihat-lihat, ternyata adalah konco-konconya Oktopus yang telah datang tepat waktu. Langsung datang kepada mereka untuk menagih janji di manakah berlian yang telah mereka curi. Semua persenjataan yang sangat lengkap ditodongkan kepada Jean bersama para konco-konconya untuk bisa bertemu di tempat ini, karena dia telah menyelamatkan nyawanya. Di mana Jean bersama mereka langsung bertemu dengan tatap muka. Tanpa basa-basi, konco-konconya Oktopus meminta berlian tersebut. Untung saja berlian itu masih ada di tangan mereka. Sebagai gantinya, Oktopus langsung memberikan satu buah mobil untuk bisa kabur dari tempat ini. Dan ini adalah sebuah hal yang sangat impas sekali. Kita semua tidak akan pernah bertemu lagi karena urusannya sudah selesai. Di mana Jean bersama kawan-kawannya pun langsung bergegas tanpa melirik satu sama lain, karena ini adalah situasi yang sangat rumit. Singkat cerita, Jean bersama kawan-kawannya telah sampai di suatu tempat, disambut oleh Giovanna bersama yang lainnya karena mereka telah menjalankan misi 100% berhasil. Seluruh harta rampok yang telah dibawa di tempat ini, dari mulai uang, emas, berlian yang lain, dan semuanya telah berkumpul di tempat ini. Akhirnya mereka pun telah menjadi orang kaya. Grazie. Prego. To Heist of Century. And to the Panthers. Jubilee. Sungguh situasi yang sangat memilukan. Mereka pun langsung merayakan tentang keberhasilan misi kali ini. Namun dilihat-lihat apa yang dirasakan oleh Nick, dia pun merasa hal yang tidak canggung sekali. Karena di sisi lain, dia adalah seorang polisi yang sedang menjalankan tugas. Akhirnya dia pun telah memberitahu kepada seluruh satuan polisi bahwa Jean ada di sini.
Sungguh mengerikan, kebahagiaan hanya berjalan 1 menit saja. Semua persenjataan yang sangat lengkap dan tim taktis telah datang menodongkan senjata kepada semua orang bahwa mereka telah diringkus. Di mana Nick yang telah melihat muka Jane bersama para konco-konconya, dia merasakan hal yang sangat berbeda sekali. Bahkan dia tidak pernah melakukan hal yang sangat benar, dan kali ini dia telah berhasil. Walaupun rasa dan canggung termasuk juga amarah yang telah bercampur di dalam hati Nick, entah apa yang sekarang dia lakukan. Yang jelas semua rasa telah campur aduk. Kemudian salah satu dari mereka langsung mengatakan inilah yang disebut dengan hidup di 2 alam. Well played. It's strange, huh? Feels good, no? Too good. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Jane yang sekarang sudah dibalik jeruji besi, tiba-tiba saja para petugas kepolisian langsung membangunkannya karena ada seseorang yang ingin mengunjunginya. Ternyata itu adalah Nick. Dengan tatap muka yang sangat dendam dan amarah karena Nick telah mengkhianati mereka semua. Tetapi ini semua telah berjalan dengan 100% lancar sekali. Kemudian Nick langsung memberikan sebuah kode rahasia dan pesan kepada Jane. So you just been fucking with me? No, not the whole time. I'll see you, Fraulein. Sit back left. Entah apa yang dipikirkan oleh Nick, memberitahu kepada Jane bahwa dia harus duduk di kursi belakang di sebelah kiri. Karena hari ini memang Jane akan dipindahkan ke suatu tempat. Seluruh pengawalan yang sangat ketat yang sudah dikerahkan di tempat ini untuk mengusung bahwa Jane adalah kriminal yang sangat mengerikan. Seluruh protokoler yang sudah diterapkan, mereka pun langsung memberikannya sebuah mobil lapis baja karena Jane akan dipindahkan. Namun tiba-tiba saja 2 pesawat telah datang menghampirinya, mereka pun langsung membajaknya. Sungguh tanpa diduga, Jane yang sekarang sudah dikirim ke Italia dan bertemu dengan bos Octopus, di mana mereka pun langsung melihat wajah Jane yang telah berhasil membobol berangkas berlian dunia yang sangat ketat, di mana Octopus sangatlah tercengang terhadap Jane bersama para konco-konconya. Dia telah menyelamatkan Jane dari balik jeruji besi, mengatakan bahwa itu adalah keberanian yang sangat membara, tidak bisa dilakukan oleh apapun selain Jane bersama timnya. Akhirnya Jane langsung ditawari dia akan menjadi anak buahnya Octopus. Now you work for me. So what's next? Ya, sayang sekali film pun telah berakhir. Bagaimana tanggapan kalian semua para penonton setia? Silahkan tulis di kolom komentar. Yang sangat dicengangkan adalah bagaimanakah kabar Nick sekarang? Apakah dia yang telah memerintahkan Octopus untuk membebaskan Jane dari balik jeruji besi, sehingga 2 helikopter telah dikerahkan dan membajak beberapa konvoi yang telah membawa Jane ke suatu tempat? Mobil lapis baja yang telah digurinda, akhirnya mereka pun telah membawa Jane ke suatu tempat. Yang jelas ini memang sangat rumit sekali. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya hanya bersama Karya GC. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.